Engkau Allah yang layak dipuji, kagum kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Mulialah namamu, mulialah namamu Bapa. Terima kasih, mulialah namamu, terpujilah Engkau. Mulialah namamu, Engkaulah segalanya. Tiadalah Bapa kanamu, tiadalah Bapa kanamu, Jesus. Mulialah namamu, Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang disanjung, sanjung. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya, mulialah namamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, oh Jehovah. Hallelujah, oh Jehovah. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah yang dimuliakan. Kami terima urapan Tuhan. Ada pujian, ada urapan, ada berkat di atas pujian, ada lawatan Tuhan. Sebab Engkau segalanya, sebab itu kami tinggikan, kami agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau yang menetapkan setiap langkah kami Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rasanya Tuhan kami tidak mau berhenti memuji dan menyembah-Mu. Tapi malam pada sore ini Tuhan kami mau menikmati Engkau di dalam kehidupan kami melalui ibadah kami pada sore hari. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan menepakkan tangannya. Tuhan menepakkan tangannya. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Ku siapkan hatiku
sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong jiwaku, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Oke, silakan kepada Ibu Esther untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih pujiannya. Ya, untuk Pak Johan ya. Ya. Luar biasa ya. Kita berdoa dulu ya sebelumnya. Terima kasih, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau saat ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, berikan hikmat pewahyuan. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih seluruhnya Tuhan. Kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Maya Roh Kudus, naungi semua yang hadir ya Bapa, sehingga benar-benar Tuhan Yesus firman ini hidup Bapa bagi kami ya Bapa. Kami percaya firman akan memberkati kami ya Bapa. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus bekerja di dalamnya. Demikian juga Tuhan, minta di udara semua berjalan dengan baik. Tidak ada hambatan, rintangan apapun juga ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman yang keluar Tuhan, berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, satukan terus kami dengan tali kasih-Mu, dan siapkan kami Bapa untuk menyambut firman-Mu yang hidup ini. Hanya satu Yesus kami ucap syukur di dalam Yesus, haleluya. Amin. Shalom ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya akan sampaikan tentang adakah iman di bumi. Di sini saya ingin menyampaikan adakah iman di bumi. Ini yang Tuhan mau sampaikan tentang adakah iman di bumi. Kenapa Tuhan mengingatkan adakah iman di bumi? Karena nanti Tuhan akan segera datang. Kita akan dicek sama Tuhan roh kita ya. Apakah ada iman nggak di bumi ya? Kita lihat sebentar. Ini saya pembukaan aja di 1 Korintus 12 ya. Di 1 Korintus 12 ayat 9. 1 Korintus 12 ayat 9 dikatakan apa? Karena di sini rupa-rupa karunia ya, tetapi satu roh. Di sini katakan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Di sini Tuhan memberikan karunia berlain-lainan ya. Di sini diberikannya apa? Roh yang sama memberikan iman ya, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, kemudian kita lompat di sini ayat 11 ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ini Tuhan memberikan karunia ini suka-sukanya Tuhan, ya karunia pasti berbeda, mungkin ada yang sama, ya puji Tuhan kalau saudara diberikan karunia, berarti Tuhan sedang sesuatu menitipkan pesan-kesan untuk melayani di dunia ini. Nah, bagaimana saat ini untuk dilakukannya? Maka di sini katakan, adakah iman di bumi ini? Saya harus sampaikan ini karena arti iman ini apa? Arti iman ini menurut Yesus, iman merupakan suatu tindakan percaya ya, dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan apa? Kebijaksanaannya ya, dan kekuatannya sendiri, tetapi melibatkan diri kita dengan Tuhan. Ya, nah di sini ya, melibatkan diri kita dengan kuasa Tuhan dan perkataan dari Dia ya, yang dari Dia ya, yang kita percayai. Nah, kita melibatkan Tuhan. Jadi nggak pakai kebijaksanaan lagi, kekuatan kita lagi udah tidak ada ya ini ya. Nah, di sini katakan lagi apa? Iman juga bersifat apa? Abstrak ya. Nah, di sini karena iman ada dalam hati dan isi hati ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri ya, dan orang tersebut tidak ada yang satupun yang tahu di dalam isi hati kita. Bapak, Ibu tahu nggak isi hati saya? Tidak ada. Ya, saya mau ngecek hati Pak Yohanes, saya tidak tahu. Hati Pak Johan saya tidak tahu. Hati Komingwan tidak satupun yang tahu. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Ya, nah ini ya,
karena arti iman ini membenarkan dalam hati dan melakukan dengan perbuatan kita, ya. Nah, di sini yang Tuhan mau perbuatan kita inilah dilaksanakan apa tidak. Sedangkan Tuhan, kalau aku datang, adakah iman di bumi? Ya, makanya adakah iman di bumi? Nah, di sini, ini sih udah cetek Bu Eli soal iman saya udah tahu. Ntar dulu, iman ini banyak yang di apa? Yang Tuhan berikan contoh-contoh ya bagaimana orang Samaria ya melakukan. Coba kita lihat sebentar ke sini ya. Kita lihat sebentar di mana? Ya, di Matius 8. Kita lihat di Matius 8. Ini Tuhan memberikan contoh supaya iman kita tuh berfungsi seperti orang perwira ini ya. Di Matius 8 kita lihat sebentar ayat 5 sampai dengan ayat 10. Di sini katakan apa? Ya, Matius 8. Ya, Matius 8 ayat 5 sampai dengan 10 dikatakan apa? Ya, di sini ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ya, di sini kepada orang Israel. Ya, dia menyampaikan kepada murid-muridnya tidak menjumpai punya iman sebesar ini. Kenapa? Nah, disinilah kita belajar ya. Dia merasa Tuhan nggak usah datang ke rumahku, aku tidak layak. Dia menandakan bahwa orang periwara ini sangat humble, sangat rendah hati ya. Jangan datang Tuhan, lebih baik kau katakan aja sepatah, aku percaya pasti Tuhan, apa yang kau katakan aku percaya pasti terjadi mujizat. Luar biasa. Sampai Tuhan mengatakan kepada murid-murid yang mengikutinya, di sini katakan, ya coba lihat di ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Tuhan terkagum-kagum dengan iman yang punya orang Samaria ini. Coba kita lihat ya di ayat 13-nya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Lihat saudara, Tuhan itu untuk memulihkan segitu mudahnya. Tapi dia dengan rendah hati karena Tuhan melihat ya dia merasa tidak layak kalau Tuhan datang. Tapi ya, orang periwara ini punya imannya besar sekali. Tuhan katakan aja sepatah, aku percaya apa yang kau katakan pasti terjadi mujizat. Akhirnya terjadi nggak saudara? Terjadilah kesembuhan. Lihat luar biasa ya. Nah, kita dipakai sama Tuhan, kita harus lebih humble lagi. Jangan seperti orang Samaria ya. Orang Samaria ini sangat humble sekali. Tidak layak Tuhan, tapi kalau kita suka ngotot, mana Tuhan? Datang juga kagak ini. Waduh, malah bertentangan. Tapi lihat ini, orang Samaria ini sampai Tuhan ini dibuatnya apa? Terheran-heran ya. Nah, kemudian ini yang ke-1. Nah, kemudian kita lihat lagi ya tentang wanita yang sakit di Matius 9. Coba lihat ya di sini. Matius 9 juga dikatakan apa? Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22. Ya, wanita yang sakit di sini ayat 20 sampai dengan 22 dikatakan apa? Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan ya, pendarahan maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata,
Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ya, dasar saudara. Ya, di sini. Ya, wanita yang pendarahan ini, yang sakit ini ya, dia melangkah ya, dia 12 tahun dia pendarahan, dia menderita ya, dia tinggi. Tapi karena dia mau melangkah, dia mau datang, dia cuma perkatakan yang positif, maka di sini katakan oh, di sini ya ayat 21 karena katanya dalam hatinya, asal aku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Terjadi nggak mujizat? Terjadilah mujizat. Kenapa? Tuhan melihat di dalam hati yang terdalam. Tuhan melihat kepercayaan dia dan perkataan dia yang dia pegang. Ya, tidak meragukan Tuhan, dia percaya. Padahal itu pendarahan sudah 12 tahun, saudara. Bayangin dia. Ya, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Lihat, saudara. Tuhan melihat kualitas kita. Seringkali kalau kita berdoa, sembuh enggak ya Tuhan? Masih meragukan. Ya, nah di sini. Mari saat ini kita latihan ya. Tuhan sudah memberikan contoh-contoh ya. Orang perwira ya di sini, orang Romawi ya. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Nah kemudian kita lihat lagi ya. Orang buta saat ini ya. Dua orang buta di sini katakan Matius 9. Kita lihat sebentar ya. Matius 9 ayat ya. Matius 9 ayat 27 sampai dengan 29. Ayat 27 sampai dengan 29 ya. Lihat di sini dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Lihat di sini, ya. Di sini dia mendengar perkataannya. Dia minta, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dia mengikuti dia dan berseru-seru. Ya, di sini luar biasa ya. Dia mengikuti dia terus berseru-seru, "Tuhan, kasihanilah kami." Di sini, ya. Dia berseru-seru. Nah, ada firman Tuhan kalau kita terus berseru-seru, ya, saya percaya ada jawaban yang pasti. Mungkin saat ini ada yang sakit, kok aku belum disembuhkan? Terus saudara berseru. Karena firman Tuhan katakan Yeremia 33 ayat 3, berserulah maka Tuhan akan menjawab. Ya, nah di sini jadi kita harus berseru setiap hari sampai ada jawaban yang pasti, sampai iman kita ini kontak dengan Roh Allah. Karena Tuhan melihat kedalaman kita ini, kita melihat perkataan kita ini sejalan gak dengan Tuhan, ya. Maka bagaimana untuk bisa dijawab? Jagalah perkataan kita, ya. Jangan sampai kita dolak-dalik. Jangan sampai kata-kata kita ini kata-kata yang najis. Jangan sampai kata-kata kita ini banyak gosip. Jangan sampai kata-kata ini fitnah orang, menghakimi. Hati-hati, tidak ada kuasa, saudara, ya. Nah, dan Tuhan juga melihat hati kita. Benarkah hatimu hanya melekat kepadaku, apa hatimu tetap jahat sama orang? Nah, di sini. Jadi, kembali lagi. Tuhan melihat kehidupan pribadi, kualitas kita ini seperti apa. Nah, ini kembalikan. Tapi masih belum dijawab, terus bertalu-talu. Karena Tuhan pada waktunya, Tuhan sendiri yang akan menjawab. Nah, di sini ya. Jadi ini dua orang buta ini benar-benar berseru-seru, "Kasihanilah kami." Akhirnya mujizat terjadi. Akhirnya Tuhan pulihkan. Maka lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi Tuhan melihat iman, ya, melihat kepercayaannya dia. Nah, kemudian apa lagi? Siapa lagi? Ya, di sini sudah berseru-seru. Kemudian wanita di Kanaan ini, ya, lihat di Matius 15. Kita tahu ya, Matius 15. Matius 15 ayat 22 sampai dengan 28. Perumpamaan Kanaan yang percaya di sini ya. 22 sampai dengan 28 dikatakan apa? Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lihatin tuh muridnya Maya, langsung aja tuh protes kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan jawab? Jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remahnya yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Lihatin. Waktu Yesus bilang, dikatakan apa? Ya tidak patut ya mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dikatakan anjing, ya. Tapi lihat perempuan ini tersinggung apa tidak? Tidak. Tapi dia punya iman mantap walaupun dia tidak mengenal. Ya, katakan kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan rembah-rembahnya yang jatuh dari meja Tuhannya. Lihat saudara. Ya, banyak orang yang belum kenal Tuhan, tapi begitu dia punya iman, dia radikal, dia tidak mudah tersinggung, tidak gampang marah, ya. Kenapa? Karena dia mau ada sasaran, ada tujuan. Seringkali kadang-kadang kalau kita anak Tuhan ya, kata-kata sedikit gampang tersinggung, gampang marah ya. Tapi lihat ini, Tuhan dengan keras mengatakannya, ya tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dianggap itu anjing perempuan itu, saudara. Lihat di sini. Yang kerasukan itu bilangnya Pak anjing. Tapi di sini katakan apa ya? Benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempahnya yang jatuh dari meja Tuhannya. Lihat di sini. Maka jawab Yesus dan berkata kepada, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Terlepas ada pemulihan, ada kesembuhan. Di sini ya. Jadi luar biasa. Ini Tuhan memberikan di firman ini untuk kembali lagi kita punya iman ya. Harus punya iman karena nanti Tuhan akan datang. Adakah iman di bumi ini kalau aku datang? Saat ini Bapak Ibu kita harus mempersiapkan iman ya. Jangan sampai iman kita ini kendor ya. Nah, kemudian lagi apalagi yang dikatakan lagi di sini wanita Kanaan ini dia datang dengan tidak membawa tangan kosong, saudara. Tapi dia datang dengan menyembah. Dia menyembah kepada Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan. Lihat ini luar biasa ya. Dia menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lihat ya. Dia menyembah minta belas kasihan Tuhan. Dia mengerti ya. Nah, di sini. Kemudian apalagi yang dikatakan lagi ya? Nah, sini. 10 orang kusta. Kita lihat di 10 orang kusta di Lukas 17. Lukas 17. Bentar ya. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 ya. Ayat 11 sampai dengan ke-10 orang kusta di sini ya. Sampai dengan ayat 19 di sini katakan apa? Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi takhir. Waktu dia berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Waktu dia berteriak, lihat Tuhan memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa Tuhan harus memperlihatkan? Ya, perlihatkan kepada imam-imam. Maksudnya apa? Tuhan sedang menyadarkan para imam-imam ini, ya. Nah, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takhir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, ya, seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takhir? Di manakah yang 9 orang itu? Di sini banyak anak Tuhan tidak tahu diri. Sudah diberkati, sudah dikabulkan, ya, sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, dia lupa memuliakan Tuhan, dia lupa datang kepada Tuhan.
Ya, dia hanya butuh berkat dan berkat. Ya, bukan kembali, tapi lihat di sini. Ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, saudara. Ya, orang Samaria ini, ya, dia mengerti, dia tahu diri, ada kesembuhan, dia memuliakan Tuhan, dia kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, dia memuji, aku memuji kebesaran-Mu Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan, aku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Lihat orang Samaria bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan. Ya, Tuhan mengingatkan kepada kita anak-anak Tuhan, kita harus sadar apapun yang sudah Tuhan sediakan, apapun yang sudah Tuhan berkati, adakah kita melekat kepada Tuhan? Adakah kita menyembah Tuhan? Adakah kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas pertolongannya? Nah, ini Tuhan menegur kita, ya. Nah, jangan sampai nanti ada orang-orang yang belum kenal Tuhan, begitu dia kenal Tuhan, dia radikal. Dia bisa kembali kepada Tuhan dan tersungkur di bawah kaki Tuhan dan menyembah. Akhirnya terdahulu dan maka ada firman Tuhan. Yang terdahulu menjadi yang terakhir, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Maksudnya apa? Jangan sampai nanti iman kita kendor. Jangan sampai nanti orang yang baru kenal Tuhan rohnya radikal. Imannya radikal menyala-nyala, saudara. Ini yang Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, jangan sampai lupa diri. Kita diberikan karunia, diberikan kesehatan. Sekarang cuaca panas, ya. Panasnya benar-benar panas. Jam 7 aja nganggap berat panasnya. Itu kalau nyocol kena kulit, ya. Itu jam 7 pagi, ya. Bayangin, tapi kita masih bisa mengucap syukur. Masih ada AC, masih kita menikmati kedinginannya ini, ya. Nah, lihatin saudara, ya. Bisakah kita kembalikan kepada Tuhan untuk meninggikan nama Dia, mengagungkan, mengucap terima kasih Tuhan, Engkau baik. Nah, di sini, ya. Sini Tuhan mengajar kita, ya, untuk mengembalikan segala sesuatunya. Jangan sampai nanti orang yang baru kenal Tuhan, dia sadar ini semua daripada Engkau Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Dia memuji, dia dikatakan apa? Di ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Coba. Sampai Tuhan menanyakan seperti itu. Berarti itu orang tidak tahu diri. Banyak saat ini anak Tuhan yang terlena. Banyak saat ini anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Karena segelintiran orang. Karena pengaruh pengajaran. Karena menyimpang dari atas segala sesuatunya. Rasanya benar, ternyata itu salah. Hati-hati ya di sini. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah yang selain dari orang asing ini? Kembalikan saat yang saudara sudah diberkati, kembalikan kepada Tuhan. Amin. Segala sesuatu punya Tuhan. Semua hanya titipan. Amin. Ya, nah di sinilah yang Tuhan mau mengajar kepada kita, ya, untuk tidak melupakan Tuhan. Nah, di sini yang Tuhan kehendaki. Maka di sini apa? Kita kalau ada sesuatu, mungkin Bu Eli, tapi kan sampai saat ini saya belum sembuh, saya masih ragu, saya masih benar apa enggak ini ya sakit saya ini, ya, atau misalnya kenapa ya masalah ini kok bertubi-tubi doa, saudara tetap iman kita mantap kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjawabnya. Amin. Karena Tuhan melihat kedalaman kita, keseriusan kita dengan Tuhan. Maka coba lihat Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6 dikatakan apa? Yakobus 1 ayat 6 dikatakan apa di sini? Ya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Maaf salah ya, ayat 6. Dan ya. Sorry. Yakobus ya, bukan Ibrani, salah. Yakobus 1 sebentar. Yakobus 1 ayat 6 dikatakan apa? Oke, di sini hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Di sini Tuhan minta, hendaklah memintanya jangan bimbang, jangan ragu, jangan tidak percaya. Percaya saja. Apa yang kuminta tidak akan salah.
pasti Tuhan akan jawab pada waktunya. Pasti Tuhan engkau akan nyatakan kuasanya. Katakan aja itu. Walaupun belum kelihatan, tapi karena perkataan kita ya tidak bimbang, tidak ragu, percaya Tuhan. Aku pasti diberkati. Aku pasti Tuhan mujizat terjadi. Benar, saudara, terobosan akan terjadi. Ya, baik itu dalam kesembuhan, baik itu dalam keuangan, baik itu di dalam masalah kehidupan, Tuhan akan selesaikan. Maka yang satu hal yang Tuhan minta apa? Jangan bimbang di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin. Kata Tuhan, gua enak, kata gua muntahin aja deh. Ya, tapi jangan seperti itu. Maka Tuhan kata, ya di sini katakan, dan sama sekali memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan. Sekarang saya tanya, kalau diombang-ambingkan di dalam laut itu enak apa enggak sih? Mabuk sih mabuk, kita pusing, betul enggak? Ya stres iya kita. Ya, nah ini. Tapi ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, di sini jangan sampai seperti kayak diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Percaya saja kalau engkau minta kepada aku, karena akulah yang menjadi Tuhan engkau. Akulah yang menyediakan, kata Tuhan. Kenapa engkau masih bimbang, kata Tuhan? Ya, sekarang kebutuhan saudara apa? Ya, mungkin banyak kebutuhannya. Bikin PR buat Tuhan, ini Tuhan kebutuhan saya. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya aku akan menerima janjimu Tuhan. Aku percaya dengan iman Tuhan. Aku akan diberkati. Terjadilah mujizat. Amin. Nah ini yang Tuhan minta. Ya. Nah kemudian lagi dikatakan lagi. Ya. Yang kedua. Ya di ayat 8-nya. Yakobus 1 ayat 8-nya dikatakan apa? Ya di sini. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tuh Tuhan katakan. Orang yang mendua hati ya tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekarang saya tanya, seperti kalau suami istri, kalau suami punya main sama perempuan, bisa tenang nggak hidupnya? Nggak akan tenang. Saudara takut ketahuan sama istri, galau, gelisah, ya Tapi kalau istri punya kepekaan, bisa menangkap bahwa itu laki ada main sama perempuan. Dia bisa nangkap gitu ya, walaupun dia tidak mengakuinya gitu. Kenapa? Inilah. Maka di sini katakan apa? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Nggak akan tenang. Kenapa? Ya karena nggak percaya. Ya. Nah, jadi kalau kita dipercayakan sama Tuhan, suami istri, untuk menyatu sampai Tuhan datang. Terus seuyunan, sampai punya anak cucu mantu, sampai punya cicit gitu ya. Kita setia sama Tuhan. Kita tenang hidup kita juga. Nggak ada intimidasi, nggak ada teror. Tapi coba kalau punya istri nyelaweng, nggak tenang hidupnya juga, ketakutan sama suami, betul nggak Pak Yohanes? Betul kan? Ketakutan kan? Suami punya wanita lain, ketakutan sama hidupnya nggak tenang. Ya, nah Tuhan nggak suka seperti itu. Ya, Tuhan ingin kita hanya satu, harapan kita hanya kepada Tuhan. Ya, nah ini iman kita percaya sama Tuhan. Maka kita lihat coba ya di 2 Korintus 13. 2 Korintus 13 dikatakan apa? 2 Korintus 13 dikatakan apa di sini? Ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Lihatin, ini Tuhan tegas sekali Tuhan, sedang menegur oleh firman-Nya. Katakan apa di sini? Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Tetap enggak kau berdiri dalam iman? Selidikilah dirimu. Benar enggak hidupmu? Berserah kepada Tuhan. Benar enggak kau tuh perkatakan tuh, aku punya iman kepada Tuhan, tapi hatimu itu bulat-belit. Bahwa hatimu itu masih enggak yakin, masih bertanya-tanya sama Tuhan. Lihatin di sini ya. Selidikilah dirimu, kata Tuhan. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Nah, hidup kita harus punya yakin, punya prinsip ya. Kita harus punya keyakinan teguh sama Tuhan bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Amin. Saya percaya Yesus ada dalam diri kita ya. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji, tidak teruji di mata Tuhan, karena engkau Yesusnya tidak ada di dalam diri saudara. Engkau tidak percaya bahwa Yesus itu sampai saat ini masih ada. Tapi kan keadaan saya saatnya seperti ini, Bu Elia. Ya, keadaan masing-masing karena itu dikasih salib sama Tuhan. Kalau nggak dikasih salib, kita terlena, kita tertidur,
ya. Maka inilah Tuhan tahu yang terbaik ya untuk kita semuanya. Maka Tuhan katakan, kalau dikatakan apa? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji, tidak teruji di mata Tuhan. Mari saudara, kita harus teruji di mata Tuhan, harus punya iman yang radikal sama Tuhan, ya. Mungkin ada sesuatu yang menakutkan, saya percaya, ya, dengan iman kita tidak terpengaruh. Banyak pengajar-pengajar, banyak sekali nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat akan lebih banyak lagi, ya. Saudara pilih yang mana? Apakah saudara tetap masih memegang firman, masih pegang janji firman Tuhan? Aku percaya Tuhan, aku bersamamu Tuhan, aku kuat, aku mau melekat bersama Engkau saja Tuhan. Aku tidak mau Tuhan menyimpang dari hal yang lain. Nah ini ya, supaya apa? Iman saudara teruji dan saya juga teruji. Ya, kenapa? Kalau kita tidak menjaga dengan Roh Kudus, kita akan gagal di tengah jalan. Kalau kita tidak dilebarkan Roh Kudus, kita akan menyimpang. Kalau kita tidak kepenuhan Roh Kudus, kita akan gagal. Ya, kita akan menyerah. Hanya kita ikut-ikutan dengan orang. Akhirnya imannya tidak teruji, kata Tuhan. Waspada. Ya, di sini selidikilah dirimu, kata Tuhan. Amin. Ya, kemudian kita lagi di sini. Ya, dikatakan apa lagi? Ya, iman juga berbicara tentang apa? Di samping iman berbicara tentang perbuatan-perbuatan kita juga, saudara. Coba lihat sebentar di Yakobus 2. Ya, lihat kita akan ya. Yakobus 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14 dikatakan apa di sini? Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak. Bisa menyelamatkan? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan melihat perbuatan. Ya, maka dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Bahwa ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak. Ya, di sini kenapa? Bukan karena iman dan iman berkatakan iman-iman tapi tidak ada perbuatan. Nol di mata Tuhan, ya. Hati-hati sekali. Nah, kemudian kita lompat saat ini ya ayat 17-nya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nggak ada kehidupan, kematian di mata Tuhan. Karena perbuatan ini penting, karakter ini penting, ya. Nah, nanti saya akan saksikan, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat 20. Di sini katakan, di sini, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Tanpa perbuatan imannya kosong. Ya, dikatakan apa? Jadi di sini iman berbicara tentang apa? Ya, di sini jelas Tuhan katakan, ya, karena iman tanpa perbuatan, ya. Nah, di sini terus kemudian imannya yang menjadi kosong, ya, di sini. Kenapa? Karena itulah tidak ada perbuatannya, ya. Imannya mati, kosong sama sekali. Karena yang Tuhan lihat perbuatannya. Saya membanyaksikan waktu itu saya berdoa, ya. Itu sebetulnya kalau dibilang untuk radikal orang Kristen mungkin radikalnya kurang, tapi saya lihat dia karakternya, dia ada buah-buah rohnya, dia ada kebaikannya, bisa lihat dia ada perbuatannya. Waktu saya melayani di tempat mereka itu, saya doakan itu Tuhan tidak lama hadir, saudara. Itu sekeluarga dijamah, itu satu persatu dijamah sama Tuhan. Sampai saya juga, Tuhan luar biasa engkau hadir. Kenapa? Dia punya perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatannya kasih, ya. Walaupun dia tidak banyak mengerti firman, tapi buah-buah rohnya itu ada. Dia berbuat kasih, ya. Dia punya perasaan gitu ya. Dia punya tegang rasa sama orang-orang yang kecil. Nah, ini, ya. Inilah yang Tuhan perhitungkan. Kata saya, Tuhan luar biasa. Kata saya, kalau saya lihat dari kerohaniannya, ya kalau untuk firman, kayaknya dia belum melotok juga. Karena saya tahu dari sama-sama orang Kristen,
tapi saya tahu ya orang ini melakukan. Ada buah-buah roh di dalam keluarga ini, ada kesatuan roh ya di dalam keluarga ini. Mereka ini saling menopang satu dengan lain. Ternyata Tuhan hadir, saudara, dijamah satu persatu sama Tuhan. Nah, di sini saudara, jadi Tuhan tidak melihat hebatnya kita, tetapi Tuhan melihat perbuatan kita bagaimana sehari-hari kita. Punyakah kita belas kasihan ya di sini. Nah, siapa yang bisa ngecek roh kita, hati kita? Hanya Tuhan. Orang bisanya mendakwa, orang bisanya menghakimi, tapi Tuhan tahu. Ya, nah di sini. Jadi hati-hati sekali. Tuhan akan merecek kita kembali. Ya, nah di sini. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Ya, tentang iman ini. Coba lihat sebentar. Di Yakobus 2 ayat 22-nya. Ayat 22-nya dikatakan apa? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ini yang Tuhan minta, kesempurnaan di dalam ada perbuatan-perbuatannya, ada buah-buah rohnya ini. Ini yang Tuhan minta ya di sini. Jadi maka di sini katakan ya imannya menjadi sempurna. Kalau kita bicara firman sehebat apapun tapi tidak ada perbuatannya, mati. Saat ini kita cek and recheck dalam keluarga. Adakah dalam keluarga kita kasih? Ya. Adakah dalam keluarga kita yang sakit hati? Adakah yang kecewa? Ya, kalau masih ada dalam keluarga, kita belum sempurna. Tapi bagaimana untuk memulihkannya? Mari saling mengasihi satu dengan lain. Itu yang Tuhan kehendaki. Begitu dalam keluarga enjoy, ada kesatuan. Itulah yang Tuhan mau. Ada kesempurnaan. Maka hidup kita jadi sempurna ya di mata Tuhan. Maka di sini katakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tuhan minta kesempurnaan. Ya, firman boleh, oke, ya. Kita bekerja boleh, apapun yang kita kerjakan, Tuhan juga menyertai kita. Tapi kembali lagi, adakah tindakan kita untuk melangkah, ya, untuk minta orang-orang yang membutuhkan sehingga saat ini, ya. Kalau saya bilang, Tuhan, kalau aku diberkati besar, saya justru pengen melayani kependesaan ini, tapi belum nyampe iman saya, ya. Kenapa? Karena Tuhan belum mempersiapkan sesuatunya. Kalau Tuhan sudah mempersiapkan, saya percaya, ya, saya akan berangkat dengan tim. Nah ini, tapi sabar, saya tetap menantikan janjinya Tuhan. Kenapa? Karena saya rindu untuk menyenangkan Dia. Nah di sini, ya. Nah kemudian lagi dikatakan lagi apa? Ya, apa yang dikatakan iman itu? Coba, ini firman yang udah dasar sekali, ya. Dikatakan di Ibrani, ya, di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan apa? Ya, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan apa? Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu belum kelihatan, saudara. Betul? Ya, dasar. Kita harus punya, hidup ini harus punya dasar. Kalau kita nggak punya dasar kepada Tuhan, nggak punya iman kepada Tuhan, buat apa jadi pengikut Yesus? Nggak percaya akan janjinya. Ya, terus nyalilah capek, udahlah Tuhan, aku capek. Ya, sedangkan di sini, ya, sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, disinilah, ya. Jadi harus punya dasarnya dulu. Kalau kita punya dasarnya, saya percaya itu akan meningkat ya ke level 1, level 2, level 3, level 4. Naik terus iman kita ini sehingga kita jadi punya fondasi iman. Kalau sudah punya fondasi iman ini dikatakan engkau akan berdiri di atas batu karang yang teguh, bukan di pasir, tapi di batu karang yang teguh. Inilah yang Tuhan mau, ya, di batu karang yang teguh. Berarti kalau di batu karang yang teguh kita tidak tergoyahkan sama sekali. Amin, saudara. Nah ini, ya, maka di sini katakan, ya, di ayat apa? Lukas 18. Kita lihat sebentar. Lukas 18. Lukas 18 ayat 8 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang,
adakah ia mendapati iman di bumi? Lihat saudara di sini katakan ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, itu satu pertanyaan buat kita yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau Tuhan datang ke bumi, adakah iman di bumi anak-anakku? Kata Tuhan. Di sini saudara. Jangan sampai gagal iman. Ya, iman ini perbuatan kita. Ya, iman ini apa yang Tuhan percayakan dalam karunia-karunia yang tadi saya katakan. Coba kembali kepada tadi kepada 1 Korintus ya. Ya, kita lihat kembali kepada 1 Korintus 12 ya. Ini yang Tuhan akan tuntut kepada kita yang diberikan karunia sama Tuhan. 1 Korintus 12. Ayat 12 ya di sini. Kita baca ayat 10-nya. Ya. Ayat 10-nya katakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Lihat, Tuhan itu indah. Ya, memberikan kepada masing-masing orang karunia yang berbeda-beda. Ya, di sini kan. Kenapa? Karena di sini katakan di ayat 8-nya, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Di sini Tuhan lengkapi, tapi yang ada di sini semua sudahkah dilakukan dengan ketulusan? Sudahkah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Tuhan? Sudahkah kita masih bersungut-sungut, masih adakah yang kurang? Masih adakah kita membandingkan sama yang lain? Kenapa Tuhan? Aku nggak dapat karunia ini nubuatan, kenapa dia dapat Tuhan? Hati-hati. Ya, ada teman saya seperti itu, saudara. Teman saya ini nggak dikasih karunia untuk karunia ini, tapi dia bisa iri, saudara. Ya, aku iri sama dia. Kenapa dia dapat karunia? Kenapa aku tidak dapat? Aku juga bisa. Nah, kalau dia sudah bilang memisahkan diri sendiri, bukan lagi itu dari Tuhan, tapi kekuatan daging bekerja di dalam kehidupan orang itu, saudara. Saya pikir ngeri. Ternyata saat lihat sikapnya orang itu sekarang babak belur, saudara. Kenapa? Dia tidak melakukan firman. Segala hal ditabrak terus sama orang itu. Akhirnya dia melenceng dari firman. Akhirnya dia melanggar Tuhan. Kenapa? Aku juga bisa. Aku juga bisa. Akhirnya bisanya ini bukan dari Tuhan, dari kekuatannya dia, dengan pakai ya logikanya dia. Bahaya sekali, saudara. Tapi lihat, Tuhan akan menuntut kepada kita. Kalau kita punya iman sama Tuhan, saya percaya itu karunia akan dilengkapi kepada kita, ya. Dan kita juga punya iman yang mantap kepada Tuhan, sehingga Tuhan katakan ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi kalau ada orang kesembuhan, ayo sembuhkan dengan segenap hati. Tapi Bu Elia, kok didoakan nggak sembuh-sembuh ya? Nah, ini dia. Apakah yang didoakan ini punya iman kah? Apakah tidak? Saya punya iman. Apakah sudah benar? Buah-buah rohnya sudah dilakukan dalam keluarga? Kasih, kebaikan, keramahan, kelemah lembutan? Tuhan akan tanya. Bukan salah yang mendoakan, tidak salah. Tapi kembali Tuhan ngorek orang yang sakit. Sudahkah engkau melakukannya ini semuanya? Nah, di sini. Bisa juga belum sembuh, Tuhan perpanjang sakitnya, berarti masih ada Tuhan izinkan masalah ini datang kepada kita untuk terus disempurnakan. Ya, untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus melengket sama Tuhan, untuk terus tidak melepaskan Tuhan, karena Tuhan tahu, ya, ada waktu Tuhan yang akan dinyatakan kuasanya, mujizatnya, pasti sembuh. Ya, nah ini, jadi jangan menyerah, jangan kita putus asa. Kalau diizinkan belum sampai juga, ya, dikabulkan juga kita berkatnya, mungkin ya keuangan untuk anak-anak, ya, belum yang punya anak belum punya anak, ya, suami istri belum punya anak, jangan mengeluh, Tuhan tahu ukurannya, ya, berserah aja sama Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu kalau ada orang ingin punya anak,
didoakan masih belum punya anak terus. Pasti Tuhan tahu yang terbaik. Orang itu mungkin ada rencana Tuhan, mungkin ada sesuatu, ya kita tidak tahu. Bukannya kita ngotot, ya, tapi kembali lagi berserah sama Tuhan. Nah ini, jadi ini yang Tuhan nanti akan bertanya kembali kepada kita. Semua karunia yang diberikan kepada kita, sudahkah engkau menjadi pelaku yang benar-benar berkenan di mataku? Benarkah engkau katakan punya iman? Masihkah engkau terus saat ini ya membawa ya dengan tidak puas diri? Nah, di sini juga ngeri sekali karena di sini Tuhan katakan apa? Ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya kehendak Tuhan itulah suka-sukanya Tuhan. Ya, karunia apa? Seperti saya dikasih karunia, saya melakukannya, ya. Saya mau jalaninya, tapi tidak semua bisa kita terapkan. Kenapa? Karena saya juga punya tugas-tugas yang lain. Nah, di sini. Tapi Tuhan juga melihat ada alasannya apa, nak? Engkau tidak mengerjakan ini loh Tuhan, aku sedang mengerjakan ini loh Tuhan, aku lagi tanggung jawab nih di dalam rumah tangga nih, aku juga tetap mau menjalankannya. Oke, kata Tuhan. Tapi lihat, setelah sisa waktu itu, sudahkah engkau melunasi dengan janjinya kepada Tuhan? Nah ini, jadi bukan alasan dan alasan terus, saudara. Ya, nah ini yang Tuhan minta. Ya, makanya adakah iman di bumi? Oh, kita percaya, Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku kuat bersamamu Tuhan, aku tidak gagal Tuhan. Apapun yang dipercayakan dalam keluarga, apapun yang dipercayakan Bapak dari perkara yang kecil Tuhan, aku akan pelihara Tuhan perkara yang kecil ini Tuhan sampai Engkau percayakan perkara yang besar Tuhan. Aku akan mengucap syukur dengan perkara ini Tuhan. Nah kita harus mengucap syukur. Begitu kita mengucap syukur seperti siapa? Yang 10 orang kusa itu kan, dia bayangin, ya, yang satu kembali, ya orang Samaria, yang 9 menghilang. Kata Tuhan, kemana yang 9 itu? Dia tidak kembali, tidak memuliakan nama aku. Dan Tuhan sudah sembuh. Nah, jangan sampai anak Tuhan seperti itu, sudah diberkati, lupa diri, ya, lagi jalan-jalan, lagi ada di luar negeri, lagi shopping, lagi kemana-kemana. Dan Tuhan memberkati, bisa aja berkat itu untuk dibagikan lagi. Amin, saudara. Karena masih banyak saudara yang perlu ditolong. Tapi kembali lagi yang ditolong ini tanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, siapa yang membutuhkan itu? Kalau Tuhan bicara, terus kita laksanakan. Amin. Ya, seperti saya. Kalau saya mau ngasih perpuluhan, saya tanya Tuhan. Tuhan, ini perpuluhan kemana ya Tuhan saya berikan? Tuhan tunjuk. Si A, oke Tuhan, aku kasih nggak pikir panjang. Oke Tuhan, karena Engkau mau seperti itu, aku kasihkan. Kenapa? Kita tidak boleh melanggar apa yang Tuhan katakan, kita harus melaksanakannya. Amin, saudara. Kemarin ini saya banyak menabur, terus terang. Menabur itu nggak berhenti. Ada masalah, kesian juga, nggak ditolong, kesian saya pikir ya, masalah. Tapi ya sudahlah, kata saya, yang ada di dompet seberapa pun saya kasihlah sedikit-sedikit. Akhirnya dompet saya terus terang tinggal recehan gitu ya. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang yang memberkati saya. Bu Elia, aku memberikan perpuluhan ke Bu Elia. Bayangin saudara, itu saya tuh sebetulnya, saya tuh memberi dengan rela ikhlas. Karena saya kesian, saya menolong dia. Tapi lihat, Tuhan tidak berhutang. Itu nggak lama, cuma beberapa hari, langsung Bu Elia saya memberikan perpuluhan buat Bu Elia. Oh terima kasih saya bilang. Bayangin saudara, itulah Tuhan tidak berhutang. Tuhan melihat ketulusan kita, kepolosan kita, ya kita mau nggak melaksanakannya. Nah ini saudara. Jadi kalau Tuhan tahu kepada siapa harus diberi, ya kepada siapa yang tidak, Tuhan tahu. Berarti kalau tidak, berarti orang itu ada. Tuhan juga yang ngontrol, Tuhan juga yang lebih tahu. Siapa yang bisa menilai seseorang? Hanya Tuhan, betul? Kita tidak bisa mendakwa, kita tidak bisa menghakimi, ya. Tapi yang Tuhan minta nanti pertanyakan kalau Tuhan datang. Kalau aku datang, adakah iman di bumi? Ngeri sekali, saudara. Kau sampai masih meragukan, masih nggak percaya Tuhan indah itu, bahaya sekali, ya. Hati-hati sekali. Maka di sini jelas Tuhan berkata ya di Lukas 18 ini. Lukas 18 ini yang saya pegang benar-benar ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi jika Anak Manusia ia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah iman di bumi kita ini? Kalau nggak ada, gagal. Kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus, gagal. Ya, apalagi sampai menghujat. Ya, apalagi. Ya, saya tadi kemarin saya lihat di YouTube ya, gereja LGBT ya sedang meresmikan, tiba-tiba itu gerejanya kebakar. Siapa yang membakar? Itu Roh Kudus yang membakar. Kenapa? Karena tidak berkenan. Gereja itu kudus bukan untuk LGBT. Makanya kan kebakaran. Betul? Dibakar sama siapa? Tuhan yang berkuasa. Karena itu kenajisan. Ya, lihatin. Semua cara itu iblis itu dihalalkan pakai orang-orang yang masih kompromi dengan dunia. Dihalalkan kenapa? Karena imannya nggak nyampe sama Tuhan, nggak percaya janjinya, tetap aja dia melakukannya. Dia pikir benar mendirikan seperti itu, ternyata musibah yang Tuhan izinkan. Lihat saudara, jangan sampai kita nanti ya diizinkan sama Tuhan. Tapi mari saat ini buat iman kita radikal di hadapan Tuhan. Amin. Melayani kita radikal. Di dalam doa kita radikal. Di dalam menyembah kita dengan radikal. Ya, di dalam kasih dengan radikal. Orang yang memang betul-betul membutuhkan. Amin. Nah, disinilah ya. Tuhan mau kita punya toleransi ya dengan yang lain. Nah, ini. Tapi kan Bu Elia terbatas. Ya itulah, manusia terbatas. Ya. Secara ukur, secara pandang, secara menilai, semua terbatas. Tapi Tuhan yang tidak terbatas ini. Ya, nah ini aja yang saya sampaikan. Jadi yang Tuhan minta salah satunya ya kita harus rendah hati kepada Tuhan, ya datang ya seperti orang perwira ini datang dengan rendah hati. Tuhan, kau tidak layak, dia datang dengan rendah hati. Mujizat terjadi. Dengan wanita ini juga ya yang sakit, dia melangkah ya dia melangkah dengan pasti pendarahan. Maka lihat, karena dia mau melangkah kepada Tuhan yang mendekat, maka kesembuhan terjadi. Ya, yang kedua ini. Yang ketiga dikatakan apa lagi? Ya, di sini dua orang buta ini dia berseru-seru ya kepada Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku dia. Karena dia berseru kata Tuhan, maka aku akan menjawab. Tuhan sembuhkan orang buta ini. Amin. Nah di sini, kemudian wanita yang Kanaan ini, ya di sini lihatin ya, yang di Matius 15 dikatakan apa? Di sini, ya dia datang dengan pendarahan ini, dia menyembah kepada Tuhan, minta kesembuhan. Dia pendarahan 12 tahun, dia datang menyembah kepada Tuhan. Kasihanilah kami. Maka lihat di dalam penyembahan dia ada pemulihan kesembuhan daripada Tuhan. Lihatin imannya nyampe kepada Tuhan karena dia menyukakan Tuhan, dia tidak arogan, dia angkuh, dia tidak sombong, dia tidak membawa atribut duniawinya, tapi dia membawa atribut surgawi. Maka Tuhan berkenan. Maka sejalanlah dengan Tuhan. Maka jangan sampai kita ini hidup dipercayakan sama Tuhan, tidak sejalan dengan Tuhan. Tapi mari bagaimana sejalan dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah ini ya. Nah kemudian di sini katakan lagi apa? Ya. Tapi satu hal ya. Di sini yang 10 orang kusta ini, yang 9 ini gagal di mata Tuhan. Memang dia mendapatkan kesembuhan. Memang dia dapat kesembuhan. Tapi Tuhan gagal di mata Tuhan. Tapi yang satu orang ini, orang Samaria ini, dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena ada kesembuhan yang terjadi mujizat. Kata Tuhan, imanmu telah menyelamatkan. Terjadilah kesembuhan. Ini sebetulnya Tuhan membuat apapun gampang, saudara. Cuman inilah kita kadang-kadang ini suka lupa diri, ya. Segala sesuatunya, ya. Alasannya banyak, tapi Tuhan mau. Mari seperti orang Samaria ini. Dia datang kembalikan kepada Tuhan kasihnya. Dia menyenangkan Tuhan, memuji. Mungkin kami memuji kebesaran-Mu. Dia mengucap syukur sama Tuhan. Disitulah. Ya, ini peringatan buat kita. Yang sudah Tuhan percayakan hamba-hambanya. Ya, Tuhan percayakan. Mari saat ini. Ya, imanmu jangan gagal. Imanmu jangan terputus di tengah jalan. Kalau belum ada jawaban, percayakan kepada Tuhan. Tapi kan Bu Elia ini saya sedang menyelesaikan belum tuntas-tuntas. Bu Elia gimana nih? Percayakan saja kepada Tuhan. Kalau saudara percayakan kepada Tuhan, Tuhan akan kirim burung gagak dari barat, utara, timur, selatan, pusat, itu berkat itu mengalir, saudara. Amin.
Kalau kita mengandalkan Tuhan, ada kuasa yang bekerja dengan dahsyat. Amin ya. Nah di sini satu hal yang Tuhan minta, bukan karena iman-iman, tapi iman diperbaiki dengan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Yang pertama yang kita bisa nilai, Yerusalem. Di rumah ini sudahkah damai sejahtera dalam keluarga, suami, istri, anak-anak? Sudahkah ada kesatuan? Jangan sampai nih, wah papa datang, aku takut. Nah, sampai begitu kan repot. Berarti belum ada kasih dalam diri papahnya, ya. Kemudian datang mama, wah mama datang, waduh nanti mama nih marah-marah. Wah, berarti belum ada kasih. Nah, di sini, mari ya saat ini saling kasih mengasihi, ya. Adakan dulu perbuatan di dalam rumah ini. Maka aku akan mencerminkan untuk keluar ini menjadi garam, menjadi punya rasa. Sekarang kalau masak sayur tidak ada rasa, enak enggak? Enggak enak. Rumah tangga enggak ada kesatuan, enaknya enggak enak. Kecut, pahit. Ya, sedangkan Tuhan suka buah yang manis yang bisa dikecap. Ya, ini yang Tuhan mau. Mari saat ini. Ya, ini yang saya sampaikan aja kepada Bapak Ibu. Biarlah saat ini buah kita ini ya ada iman yang benar-benar mantap dalam kehidupan kita ini ya, sampai nanti Tuhan datang. Adakah iman di bumi? Ya Tuhan, aku tetap memegang Engkau Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan, aku percayakan Engkau saja Tuhan. Aku menyerahkan hidup keluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, aku serahkan. Begitu saudara menyerahkan, Tuhan akan menyelesaikan seisi keluarga satu persatu. Amin saudara. Nah ini ya, jadi segala sesuatu ada perjuangan, tidak ada yang nggak ada perjuangan, betul? Misalkan ada orang yang membutuhkan doa, ya harus dibantu, kita doakan juga. Soal dijawab nggak dijawabnya itu urusan Tuhan. Yang penting kita memohon, kita minta belas kasihan Tuhan, biar Tuhan yang mengabulkan. Amin. Karena itulah yang Tuhan akan kerjakan, maka mujizat akan terjadi. Maka di sini Tuhan katakan, adakah iman di bumi? Amin. Di sini pertanyakan, ya. Kalau kita ada iman di bumi, tetap instan, seperti kasih mula-mula. Jatuh cinta tuh gimana kalau cinta mula-mula ini ya? Pengennya lengket terus sama Tuhan. Masihkah kita pada akhir zaman lengket sama Tuhan? Masihkah kita sibuk alasan ini dan itu? Tuhan tidak bisa dinomorduakan. Tetap Tuhan nomor satu di atas segala-galanya. Amin. Nah ini aja yang saya sampaikan. Bapak Ibu, biarlah firman ini menjadi berkat, sehingga saudara juga diberkati, dikuatkan, termasuk saya juga dikuatkan. Biarkan untuk di YouTube juga, ya yang kurang iman, ya yang mulai luntur, yang mulai undur, ayo bangkit kembali. Iman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Percayakan setiap pergumulan pasti ada solusinya di dalam Tuhan. Percayakan saja, maka akan dijawab sama Tuhan. Yang penting, satu, karakter harus dibenahi, ya. Kedua, perbuatan-perbuatan kita harus benar-benar menyukakan Tuhan. Amin, ya. Ini aja yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Bangkitkan iman kami ya Bapa. Sehingga Tuhan Yesus, iman kami tidak luntur pada akhir zaman. Iman kami percaya Tuhan Yesus. Kami melakukannya ya Bapa. Dengan perbuatan-perbuatan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak ada yang dibanggakan lagi Bapa. Tetapi kami menjagai iman kami ya Bapa. Dengan ketulusan Bapa. Dengan kekudusan ya Bapa. Sehingga mencerminkan Bapa kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kau nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Sehingga mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan mata hati pikiran kami ya Bapa. Untuk tidak melenceng. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sedang mendidik kami. Jangan sampai Engkau datang, kami tidak mendapatkan iman di bumi ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sekiranya ada yang lengah, kami percaya waktu dan kesempatan Tuhan masih terus memberikan kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Kami percaya dalam kasih anugerah ini Tuhan Yesus. Biarkan saat ini Tuhan, kami menerimanya dengan ucapan syukur kami Bapa. Karena firman-Mu adalah kehidupan ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami sangat mengucap syukur dalam Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Ibu Eda Esther yang sudah memberkati kita semua ya. Amin. Kita harus memiliki iman ya. Iman yang seperti apa ya? Iman yang tetap percaya ya. Iman itu satu bukti yang tidak pernah kita bisa lihat ya.
Tetapi iman itu harus disertai perbuatan. Perbuatan seperti apa? Itu terus berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya, seperti saya jadi teringat itu teman saya. Ya, dia pengen ganti mobil, mobilnya Center tahun 94 dan nuntut ya mau dijual ke saya. Terus dia mau cari Center yang tahun 2005 touring. Ya. Terus tapi dia ngomong gini sama saya, Amin doain saya ya, supaya saya bisa ganti mobil yang baruan. Apa yang dia lakukan loh? Dia tiap hari bernyanyi sama Tuhan. Nyanyinya begini, aku percaya berkat kasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku sembah kau Tuhan. Nyanyi begitu terus. Apa yang terjadi? Dia kan jual alat-alat kedokteran. Ya. Ada satu rumah sakit yang baru buka, semuanya beli peralatannya sama dia. Apa yang terjadi? Dia beli mobil baru, Innova terbaru. Karena dia senangnya, saking senangnya dia bilang gini sama saya, Amin, doanya manjur. Dia bilang saya mau ajak jalan-jalan. Teman-teman yuk, satu mobil kan bisa muat 7 orang. Kita ke Pantai Cerita, Anyer, kita makan, kita puas-puasin. Naik mobil baru saya. Semuanya nggak usah bawa apa-apa, bawa badan aja. Luar biasa dia bilang. Tuhan berkati ya. Terkadang kita juga kan ada sakit penyakit ya, yang masih mungkin belum disembuhkan. Seperti saya sendiri. Ya, kita harus nyanyi seperti apa? Ada sebuah mazmur Tuhan, nyanyi lagu ini bagus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberiku kepastian. Ya, itu satu iman. Ya, karena di Mazmur 22 ayat 4, Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Apa yang kita naikkan dengan luapan hati, iman kita percaya kepada Tuhan. Mau sakit seperti apa, pasti sembuh. Pasti Tuhan tolong. Amin. Seperti wanita pendarahan aja ya. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Terlebih lagi kalau kita menaikkan pujian buat Tuhan. Hati Tuhan luluh, ya, belas kasihan Tuhan, mujizatnya dia pasti nyatakan buat kita semua. Boleh sembuh dari sakit penyakit. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bu Eliaster, kiranya Tuhan pakai terus pelayanannya. Diberkati juga suaminya Sukinto, juga anaknya Michael. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian, Pak Johan Untung masih ada? Ya, silakan Pak Johan Untung. Sudah gelap itu di mobil. Pak Johan Untung. Suaranya nggak keluar itu. Speakernya masih ditutup. Wah, itu dia. Pak Johan Untung, suaranya. Iman Tuhan kami semua dengan iman semua berlalu. Gunung persoalan, gunung kesakitan, dengan
semua berlalu. Ya, silakan Bu Eti Simanjuntak untuk doa syafaat. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Puji syukur ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk pada hari ini, di dalam penyertaan-Mu Tuhan, setiap aspek kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Elia Esther Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Engkau berkati keluarga Ibu Esther Tuhan. Kau berkati suami, Kau berkati pekerjaan, Kau berkati usahanya, Kau berkati apapun yang mereka lakukan ya Bapa. Boleh menjadi berhasil ya Bapa. Kau berkati juga untuk anak-anak mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan anak-anak ini Tuhan juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kau berkati pelayanannya Tuhan, semakin hari semakin bersinar ya Bapa. Begitu juga Tuhan kami yang mendengar yang ada di Zoom family ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memakai kami, mengurapi kami, supaya firman yang kami dengar tadi boleh kami simak dengan baik-baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga FM yang ada di dalam pemulihan, di dalam sakit, maupun yang ada dalam persoalan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan, Engkau mengajarkan kami beriman sepenuhnya kepadamu. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ajari kami Tuhan, supaya kami berbuat kebajikan, kebaikan, kemurahan di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami sukacita, mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa daripada Engkau ya Bapa. Bukakan hati kami. Jangan keraskan hati kami Bapa. Berikan damai sukacita juga di hati kami Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi maupun STTI yang ada di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami serahkan kepada tangan-Mu. Kiranya Tuhan, anak-anak kami ini Tuhan, boleh menjadi generasi penerus Tuhan. Boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan ya Bapa. Kiranya boleh anak-anak ini Tuhan, masa depan ini Tuhan, boleh berdampak, boleh setia bahwa Yesus adalah satu-satunya di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami tahu Tuhan di zaman yang sangat menakutkan ini Tuhan. Tutup bungkus Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak yang percaya kepadamu ya Bapa. Supaya mereka tetap di jalan yang benar ya Bapa. Bapa, ketika mereka menyimpang Tuhan, Roh Kudus-Mu ada senantiasa mengingatkan hati mereka. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada. Baik di daerah-daerah maupun di kota-kota Tuhan. Kau berkati mereka. Engkau berkati iman mereka. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat yang mereka layani Bapa. Kau berkati Tuhan, khusus hamba-hamba Tuhan yang jauh dari daerah-daerah, maupun yang di pelosok-pelosok, yang membutuhkan sentuhan Bapa, yang membutuhkan Tuhan kapasitas apapun itu yang mereka perlukan ya Bapa. Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan akan menggerakkan hati setiap orang yang berkelimpahan ya Bapa, boleh berbagi kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai, mulai dari Bapak Presiden kami Tuhan, sampai ke RT Tuhan. Kiranya Tuhan, Bapak pemimpin kami, Bapak Jokowi Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan fisik, dan apapun Tuhan yang dikerjakan Tuhan, sudah berdampak kami alami di bangsa Indonesia kami ini Tuhan. Meskipun banyak kerikil-kerikil tajam yang dihadapi Tuhan.
Tapi kami bersyukur sampai saat ini Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Bapak Presiden kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Sebentar kami akan berbincang-bincang satu sama lain ya Tuhan. Saling sharing, saling berbagi Tuhan. Kiranya sharing ini Tuhan boleh menjadi membawa nama harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni untuk bantu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik.